Streaming short series RCTI Plus gratis. Oke, saya belum pernah ngomong ke media ya. Jadi saya saya sebagai bapaknya, orang tuanya, sebagai pamannya, itu sebagai orang awam yang ngerti hukum ya. Jadi tidak seperti apa yang diberitakan sebenarnya kejadiannya ya. Saya mau kasih tahu kronologisnya bahwa Jonathan itu diminta tolongin untuk mengambil just tip ya. Just tip berupa vape dari Kuala Lumpur. Sementara itu Ijong itu ada di Bangkok waktu itu. Just tip itu ada berjumlah 100 biji, 100 vape ya. Nah 100 vape. Ijong langsung menyuruh Erna, ada nggak yang ngambil di airport? Ke airport. Dikirimlah, aku ada adikku. Dikirimlah adiknya, namanya Bahrun ya. Lalu dikirim, lalu pas pengambilan itu, biasa pakai protokol, itu ditahan vape-nya. Ditahan 50 ya. Ditahan 50, tapi tidak ada dikatakan itu barang berbahaya. Penahanan itu karena disita karena kebanyakan vape-nya, banyakan. Dilepaskanlah 50 ya. Si Evan ini janji mau kasih, coba aja bagus kok bro. Mau dikasih dia 10 ya. Nah, lalu yang 50 lepas ini dengan surat bahwa dikatakan adalah itu bukan barang terlarang atau bukan barang keras, itu hanya vape yang kebanyakan diambil. Saya punya suratnya, saya pegang suratnya. Lalu diambil 50, dititip ke rumah Jonathan 10, yang 10-nya dikasih ke si pembeli. Tapi pas sampai Jonathan, si Erna itu ditangkap, ya. Jadi si Jonathan nggak pernah nemu itu, yang 10 itu. Nah itulah kejadian sebenarnya. Bukan 881, bukan ya. Jadi maksudnya ini adalah, saya nggak tahu ke arahnya bagaimana ini nanti. Cuman saya mau menceritakan bahwa kronologisnya seperti itu. 100 vape adalah just tip, diminta tolongin oleh Ijong. Lalu Ijong memang bikin WhatsApp, kan memperkenalkan si pemilik yang suruh ngambil just tip itu sama sama asisten sama adiknya, kan mereka di Bangkok, harus bikin WA dong gitu. Dah ya, saya sudah bikin aman ya, kan gitu. Biasa kita ngomongkan aman ya, kan seperti itu. Nah lalu dari 100 itu tahan 50, setelah tahan 50 lepas 50. Penahanan juga tidak ada dibilang, penyitaan tidak ada dibilang bahwa itu barang narkotik atau apa, tidak ada. Cuman dibilang kebanyakan. Lalu lepas 50, gitu aja. Jadi itu aja ceritanya kronologisnya. Nah saya nggak tahu ini, saya sebagai aman, tapi saya tahu ya, saya tidak tahu bagaimana sampai tuduhan sebagai pengedar farmasi. Saya nggak tahu sampai di situ, sebab kan si Jonathan itu juga tidak merokok. Ya dia sekali-sekali nge-vape gitu loh. Cuman kan temannya nawarkan, coba aja nanti gue kasih lo bro 10 gitu. Tapi sampai saat itu tidak pernah dipegang si Jonathan yang 10 itu. Itulah kronologisnya. Kronologisnya yang saya tahu seperti itu, saya sebagai orang tuanya, sebagai pamannya. Karena saya terjun juga, cuma saya tidak mau membuat kacau, karena kan kalau misalnya saya nanti ikut berbicara yang bukan dalam konteksnya, nanti bisa kacau, karena keadaan waktu itu memang betul-betul memojokkan kita dan Jonathan. Jadi saya mending tidak ambil pusing dulu sementara, gitu aja. Di JPU sempat bilang katanya barangnya akan diedarkan, berarti bukan ya? Dari edarkan bagaimana? Cuman dia tidak pegang sama sekali. Itu kan 10, 50 ditahan, 50 keluar, 10 mau dikasih dia. Tapi tidak jadi, dia tidak pegang. Apa yang mau diedarkan? Itu kan just tip. Kalau just tip itu dibeli di Singapura, di Kuala Lumpur, kalau itu barang berharga mungkin nggak nyampe ke Jakarta. Saya tanya deh, mungkin nggak kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pantas di situ, mungkin nggak nyampe Jakarta, kan nggak mungkin. Ditahan pun karena kebanyakan, bukan karena barang terlarang atau barang keras, gitu loh. Penegasan mungkin yang berarti yang 10 vape itu Ijong belum menerima dan Ijong belum menerima, belum megang, belum ada apa-apa itu hanya mau dikasih sama si Ijong 10. Sudah diketahui dikemanakan 10 barang tersebut? Tidak tahu di mana, tidak tahu. Tapi sebelumnya Ijong sempat pakai, sebelumnya pernah nggak sih pakai? Tidak pernah. Ya namanya kalau nge-vape biasa, tapi kalau ini yang katanya ada anestesi ya, harusnya kan di airport itu kalau sudah ada seperti itu kan ada bisa dites ya, iya kan? Kita kan kalau ngambil barang sesuatu itu kan sudah waktu penyitaan itu kan sudah dites dong ada apakah ini, tapi tidak ada.
bahwa dikatakan itu adalah barang kebanyakan dibawa. Itu aja penyitaannya, gitu loh. Tuh. Nah, tapi dengan persidangan hari ini, Om Ben bagaimana nih? Cukupkah? Apalagi sudah disidangkan kan, apalagi Om Ben. Ya, jadi kita Jonathan itu ya, betul-betul Jonathan itu tadinya itu dia nggak kuat. Tapi kita kasih support mengatakan bahwa ya ini resiko kok jadi terkenal. Itu aja. Sebenarnya ini bukan masalah besar, tidak masalah besar. Besar karena Jonathan namanya besar, itu aja. Karena Jonathan terkenal. Jadi dinaikkan. Nah, saya waktu itu sempat drop juga. Diberitakan bahwa ada 881 vape yang ada isi ganja dan lain sebagainya. Loh, kok jadi sampai ke yang enggak gitu loh. Saya sangat disayangkan ada seperti itu pemberitaan bahwa Jonathan tidak tahu menau karena ada penangkapan lain vape lain yang berisikan narkotika dan lain sebagainya. Tapi itu bukan Jonathan. Jonathan itu hanya membantu, bukan dia yang beli loh. Membantu temannya untuk menerima just tips vape ke Jakarta. Itu aja. Ada dugaan terjebak juga Mas Om? Hah? Ada dugaan jebakan juga Mas Om? Kalau saya pribadi, ini memang dijebak. Saya pribadi mengatakan ini jebak, ya. Ini dijebak. Dan saya tahu siapa yang jebak. Ya, saya tahu siapa yang jebak. Karena berapa kali juga saya ketemu itu orang, saya sudah tidak feeling sama dia. Cuman ya, saya tidak mau menyangka. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Biar aja hukum yang membuktikan. Biar aja profesional hukum nanti yang berbicara gitu loh. Dari mana, kenapa, siapa, ada apa gitu. Itu aja. Dugaan yang menjebak berarti temannya dari Ijong juga? Temannya Ijong, karena kan protokol itu juga kan sudah biasa ngambil seperti itu, tidak ada masalah apa-apa. Kenapa pas Jonathan yang perintahkan langsung protokol ngadu ditahan 50 gitu loh. Mungkin kan tadi Om bilang sempat kondisinya drop. Kan dropnya seperti apa sih Om? Drop, karena dia lagi sakit. Dia kan lagi sakit juga kemarin. Jadi saya nggak mau memperkeruh suasana. Kalau dia dalam keadaan sakit, terus saya keluar mengatakan, oh tidak bersalah, nanti malah ribet. Ya malah kacau. Biar aja pemberitaan mengalir, tapi saatnya saya akan berbicara. Nah sekarang saya saatnya berbicara seperti ini gitu loh. Karena kan sudah masuk gugatan, sudah masuk harus pengadilan. Itu aja sih. Mungkin job-job yang terkenfo akan adanya kasus ini seperti apa Om? Saya sudah bicara sama beberapa pihak, tidak ada masalah. Karena memang kenyataannya Jonathan itu bukan pemakai, bukan pembeli, bukan pengedar. Dia hanya membantu loh. Membantu just tip datang ke Jakarta. Itu aja. Ada kerugian-kerugian atas mungkin kontrak-kontrak yang... Tidak ada kerugian, kontrak nggak ada. Karena masih tetap kontrak berjalan. Kondisi kesehatannya gimana Om sekarang? Sekarang sudah agak lumayan, tapi dia memang waktu itu dicek waktu dia habis, karena kan itu ada dua itu di duburnya dia itu kan diklip ya. Karena ada kemungkinan karena bernanah belum bisa dipotong, karena kemungkinan kanker stadium awal ya. Jadi waktu itu pas dia diperiksa sama dokter dari kepolisian, dia bilang oh ini udah kanker stadium awal, harus itu. Makanya langsung mereka lemparkan langsung tidak ditahan sambil berobat. Kanker usus stadium awal. Karena di keluarga saya itu ada 2 orang, bapaknya sama adik saya itu kena kanker usus. Setelah didiagnosa kanker usus mungkin kehidupan di sel kan mungkin tidak sesteril itu. Seperti apa? Ya enggak, dia tetap kita jaga. Jadi artinya kita tetap dari kejaksaan juga memberikan pertolongan pengobatan dan sebagainya. Saya terima kasih kepada kejaksaan karena Jonathan ini diperhatikan di dalam tahanan. Tidak perlu. Buat saya sih nggak apa-apa, Jonathan biar lebih dewasa ya. Jadi artinya bahwa tidak semua teman bisa temenin. Dan itu adalah risiko orang terkenal ya. Kalau ini bukan kasus Jonathan Frizzy, bukan Ijong, tidak akan seperti ini kasusnya. Tidak akan sampai ke Indonesia, se-Indonesia. Tapi karena Jonathan, namanya Jonathan Frizzy, terus dia kena kasus ini ya, semua jadi ada pemanfaatan untuk meng-up kasus-kasus yang lain yang vape yang bermasalah itu gitu loh. Kan itu dia. Kenapa? Karena memang waktu mereka ditampilkan dikatakan bahwa ada vape bermasalah yang ada isi ganja dan lain sebagainya itu 181 gitu loh. Tidak ditekankan di situ, dikatakan bahwa Jonathan itu terkena sandung adalah yang 150 ditahan, 50 lepas, 10 mau dikasih dia, tapi tidak sampai gitu loh. Itu aja kasusnya. Kamu lihat penampilan Ijong sekarang sudah berkepala botak, makin ganteng. Jadi kayak siapa ya? Kayak bintang dulu tuh ada itu. Saya makin ganteng terus dia makin sehat ya. Puji Tuhan dia semakin kuat mentalnya. Dia juga kita kasih apa namanya? Kita kasih inilah. Atau mungkin ini lagi mau dipanggil kali Jonathan. Om datang sendiri nggak sama Karilin atau gimana? Enggak, nanti mungkin di kedua, adik saya juga nanti di kedua datang. Karena kan sekarang pembacaan gugatan aja kan.
Jadi tidak perlu. Cuma saya datang, memang saya harus meng-clearkan ini masalahnya, gitu aja. Om sering jenguk juga ke dalam itu? Hah? Sering jenguk Ijong juga? Ya, saya jenguk juga sekali-sekali. Oh, mengenai Ririn mungkin apa? Ririn mungkin Om. Kenapa Ririn? Masihkah berhubungan atau putus seperti Masih biasa. Tapi tetap Sering- alasan nggak meninggalkan. Si Jonathan? Bukan, bukan. alas Ya. ya. Hah? Sering besuk nggak mungkin? Siapa? Ririn. Ririn nggak, belum dulu, kita belum. Kita biar nanti mungkin setelah ada sidang kita baru akan sering jenguk Sempat dia. atau mungkin apa gimana Om? Atau mungkin kondisi Ririn sendiri tahu nggak sih Kak Jonathan sendiri punya penyakit kanker usus sendiri? Tahu dong. Ya kenal, kan mereka kan berhubungan, mereka pacaran. Ya tahu lah pasti, itu kan itu kadang pertanyaannya kadang-kadang kan gimana sih? Tidak hadirannya Rini sendiri memang dipaksa untuk jangan jenguk dulu. Enggak. Jadi begini, coba kan bedakan ya. Kasus ini adalah kasus Jonathan, kasus adalah kasus farmasi ya. Jadi sebenarnya Ijong. Ya, Ijong mana sini? Sudah